Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, saya pastikan sekarang kita lagi berada di rumah mengisi program yang istimewa yang berjudul Stay at Home, yang bahasa Bugisnya monroki di bolata, bahasa Inggrisnya mantam-mantam magiron ribalata. Ada satu ilustrasi ketika hujan deras melanda sebuah kampung. Kemudian karena hujan yang semakin keras tidak berhenti, pelan-pelan rupanya banjir melanda satu kampung itu. Airnya sudah mulai naik kira-kira 20-30 cm. Datanglah regu penolong dari pemerintah, dari tim SAR, mengajak seluruh warga untuk meninggalkan kampung itu karena menurut prediksi sebentar lagi kampung ini akan tenggelam oleh banjir. Warga taat mengikuti anjuran tim SAR dan pemerintah, lalu berlomba-lomba naik ke perahu karet yang dibawa oleh tim SAR. Kecuali ada seorang pemuda yang tetap memilih duduk dengan tenang di rumahnya. Ayo dek, kita ikut, kita mengungsi. Sebentar lagi air ini tambah naik. Pemuda ini berkata, silahkan bawa warga kampung yang lain. Biarlah saya tetap di sini. Insya Allah saya aman. Saya berdoa, saya banyak beribadah. Pasti Allah akan menolong saya. Kemudian setelah itu air semakin naik sampai kira-kira setinggi pinggang orang dewasa. Datang lagi tim regu penolong yang kedua. Dek, ayo ikut sama kami, naik di perahu karet. Satu-satunya orang yang tinggal di kampung ini tinggal adek sendiri. Yang lain sudah mengungsi. Lagi-lagi pemuda itu menjawab dengan tenang, tapi dia sudah duduk di atas lemari rumahnya. Nggak usah Pak, Bapak pulang saja. Urus pengungsi yang lain. Saya di sini insya Allah aman. Karena saya setiap hari berdoa, memohon pertolongan Allah. Pasti Allah akan menyelamatkan saya. Air semakin naik dan sudah menggenangi sebagian besar rumah. Lalu datanglah tim penolong yang ketiga. Kali ini bukan lagi pakai perahu karet, tapi melalui pesawat helikopter. Dari helikopter dia menurunkan tali menuju ke pemuda itu yang sekarang dia sudah duduk di puncak rumahnya, di atas atap rumahnya. Ayo dek, pegang tali ini. Pegang dengan kuat, biar kami bisa menolongmu. Dan naik cepat ke helikopter. Lagi-lagi pemuda itu dengan tenang berkata, sudahlah Pak, tidak usah pedulikan saya. Insya Allah saya selamat. Pasti Allah akan menolong saya. Karena saya beribadah dengan bagus. Saya juga berdoa setiap malam supaya dihindarkan dari musibah. Pasti Allah akan mendengarkan doa saya. Pasti Allah akan menolong saya. Pertolongan ketiga dan terakhir tidak dihiraukan. Dan akhirnya air semakin keras dan menutupi seluruh permukaan kampung. Termasuk rumah-rumah penduduk di kampung itu. Dan sahabatku sekalian, sahabat tahu apa yang terjadi sama pemuda itu? Pasti pemuda itu kemudian tenggelam, hanyut, dan ditemukan setelah air surut dalam keadaan sudah meninggal dunia. Satu-satunya korban di kampung itu adalah dia, karena yang lain ikut sama regu penolong ketika air sudah mulai datang. Di hari kemudian dia dibangkitkan. Kemudian dia protes dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bukankah saya beribadah setiap saat kepadamu? Bukankah saya selalu berdoa memohon perlindungan kepadamu?
saya meninggalkan maksiat, saya meninggalkan mungkarat, saya lakukan perintah-Mu dengan penuh ketulusan keikhlasan. Ya Allah, kenapa ketika banjir datang, Engkau tidak datang menolongku? Kenapa Engkau tidak mendengarkan jeritan doaku? Padahal saya mulai berdoa, mulai air naik sampai menutupi rumah, sampai saya duduk di atas rumah saya, atap rumah saya. Saya selalu berdoa, kenapa Engkau tidak datang menolongku? Kenapa Engkau tidak mendengarkan doaku, ya Allah? Kata pemuda ini. Apa kata Allah? Wahai pemuda yang malang, saya tidak pernah tidak mendengarkan doa hambaku. Saya mendengarkan doamu. Mulai kau pertama berdoa, ya Allah selamatkan saya dari banjir. Saya kirim satu regu penolong dari kelurahan, dari kecamatan, tim SAR datang. Tapi engkau tidak mendengarkan doa, engkau tidak menerima bantuan itu. Engkau berdoa yang kedua ketika air sudah mulai naik. Saya kirim lagi tim SAR dengan perahu karet. Tapi engkau juga tetap tidak mempedulikannya. Dan terakhir, saya mengirim bantuan melalui helikopter. Doamu saya dengarkan. Saya mendatangkan satu helikopter untuk menolongmu. Tapi engkau yang tidak mendengarkan dan tidak mau mengikuti pertolonganku. Itulah hasilnya. Sahabat-sahabat sekalian, ketika kita dianjurkan untuk tinggal di rumah, ketika kita dianjurkan untuk sholat Jumat diganti dengan sholat duhur, ketika kita dianjurkan sholat berjamaah di rumah saja, itu adalah jawaban dari doa-doa kita selama ini. Ya Allah, hindarkanlah kami dari musibah. Ya Allah, hindarkan kami dari wabah. Dan ketika kita berdoa dihindarkan dari wabah, Allah memberikan jawaban dengan doa kita, dengan surat edaran pemerintah, dengan fatwa majelis ulama. Tinggallah di rumah, sholatlah di rumah, berzikirlah di rumah. Karena dengan itu kita akan selamat dari wabah yang sangat mematikan ini. Mudah-mudahan renungan ini ada manfaatnya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari virus COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.